Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliani dengan NIM 230201010239 dari kelas MJ402 Prodi PJJ S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas terstruktur mata kuliah Manajemen Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kandidat Joko Soeharyanto SEMM CPOD. Di sini saya memilih topik kedua, yaitu perbandingan antara strategi manajemen perbankan konvensional dan manajemen perbankan syariah. Pendahuluan, perbankan merupakan pilar utama dalam sistem keuangan suatu negara yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dalam praktiknya terdapat dua jenis sistem perbankan, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Keduanya memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun berbeda secara fundamental dan prinsip pendekatan strategi serta manajemen yang diterapkan. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi modern yang berorientasi pada laba dan menggunakan sistem bunga atau interest based dalam sistem kegiatan operasinya. Sebaliknya, perbankan syariah didasarkan pada prinsip syariah Islam yang melarang praktek riba atau bunga dan menekankan keadilan serta transparansi dalam berinteraksi. Sistem ini mengutamakan pembagian resiko dan hasil atau profit and loss sharing, serta menjunjung tinggi nilai etika dalam pengelolaan keuangan. Perbedaan prinsip dasar tersebut menjadi strategi manajemen yang digunakan oleh kedua sistem perbankan ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari aspek manajemen risiko, pengembangan produk, pendekatan nasabah, hingga kebijakan internal di dalam bank. Sektor perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, sistem perbankan terdiri dari dua jenis utama, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, namun berbeda secara fundamental dan prinsip operasional serta strategi manajemen yang diterapkan. Perbankan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi, pasar bebas, dan berorientasi pada profit maksimal, dengan sistem bunga sebagai instrumen utama. Sebaliknya, perbankan syariah menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti larangan riba atau bunga, gahar atau ketidakpastian, dan maisar atau spekulasi, serta menganut sistem bagi hasil sebagai basis hubungan antara bank dan nasabah. Perbedaan mendasar ini menyebabkan adanya perbedaan antara strategi manajemen yang mencakup aspek pemasaran, pengelolaan risiko, pengembangan produk, hingga hubungan dengan pemangku kepentingan. Pengertian perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara tradisional, yaitu dengan menawarkan produk layanan seperti tabungan, deposito, kredit, dan pembiayaan lainnya dengan sistem bunga. Bank ini memiliki kantor fisik dan juga menyediakan layanan digital seperti m-banking dan internet banking. Kemudian pengertian dari bank syariah. Bank syariah merupakan perbankan yang mengikuti aturan Islam. Prinsip bank syariah sesuai dengan prinsip Islam, yaitu larangan riba dalam berbagai bentuk serta menggunakan sistem prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil ini, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil. Contoh perbankan konvensional dan perbankan syariah. Contoh perbankan konvensional yaitu Bank BRI, BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Sedangkan contoh dari bank syariah adalah Bank Syariah Islam atau BSI, Bank Cimniaga Syariah, dan Bank Muamalat. Perbandingan strategi manajemen perbankan konvensional dan syariah. Yang pertama adalah prinsip dasar operasional. Di sini dari aspek utama, yaitu prinsip utama, perbankan konvensional berdasarkan keuntungan atau profit oriented, sedangkan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah dan keadilan. Lalu kedua, sumber hukum. Sumber hukum dari bank konvensional adalah hukum positif dan regulasi perbankan, sedangkan hukum Islam adalah menganut syariah dan fatwa DSN MUI. Kemudian bunga atau interest. Bank konvensional menggunakan bunga sebagai instrumen utama, sedangkan bank syariah melarang bunga atau riba dengan menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian yang kedua adalah proses produk dan jasa.
Dari produk pembiayaan, bank konvensional memiliki produk yaitu kredit dan berbunga, sedangkan bank syariah menggunakan murabah, ijarah, musyarah, dan mudharabah. Kemudian simpanan dari bank konvensional berupa giro, tabungan, dan deposito berbunga, sedangkan bank syariah adalah menggunakan giro atau waidah bertabungan dan deposito yang mudharabah. Kemudian instrumental investasi berbasis suku bunga pada bank konvensional, sedangkan pada bank syariah berbasis kontra syariah atau akad. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah terletak pada manajemen resiko. Pada perbankan konvensional, resiko kredit dikelola dengan penilaian resiko dan jaminan, sedangkan pada bank syariah dikelola dengan due diligence dan berbagi resiko dengan nasabah. Kemudian resiko pasar pada bank konvensional berdasarkan fluktuasi pasar dan suku bunga, sedangkan pada bank syariah dipengaruhi oleh resiko bisnis dan mitra. Kemudian strategi pengelolaan keuangan. Pada perbankan konvensional, sumber pendapatan terdiri dari selisih bunga, sedangkan pada perbankan syariah adalah bagi hasil atau margin penjual beli serta sewa fee. Kemudian pada orientasi pasar, di bank konvensional fokus pada efisiensi dan profit, sedangkan pada bank syariah fokus pada keadilan, transparansi, dan masyalat. Kemudian hubungan dengan nasabah. Pada bank konvensional, hubungannya adalah kreditur dan debitur, sedangkan pada bank syariah hubungannya adalah mitra atau akad. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah pada tanggung jawab dan sosial etika. Pada bank konvensional, CSR umumnya sebagai pelengkap, sedangkan pada bank syariah adalah bagian integral dari operasional. Kemudian investasi etis. Pada bank konvensional, investasi tidak selalu diterapkan, sedangkan pada bank syariah hanya boleh pada sektor halal dan produktif. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Pada bank konvensional, struktur pengawasan terdiri dari direksi, komisaris, dan otoritas bank. Sedangkan pada bank syariah, ditambahkan dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kemudian pada sistem audit pada bank konvensional adalah audit internal dan eksternal reguler. Sedangkan audit pada bank syariah adalah audit keuangan atau audit syariah. Yang selanjutnya adalah kondisi aktual manajemen perbankan konvensional dan manajemen perbankan syariah. Yang pertama adalah kondisi aktual perbankan konvensional. Pada akhir triwulan 4 tahun 2024, sektor perbankan konvensional mencatat pertumbuhan kredit sebesar 0,39 YoY dengan total kredit mencapai 7.376 triliun. Dana pihak ketiga atau DPK juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,63% YoY, mencapai 8.699 triliun. Rasio kecakupan modal atau CAR di perbankan konvensional tercatat sebesar 27,02% pada Oktober 2024, menunjukkan posisi permodalan yang kuat dan mampu menyerap resiko. Kualitas kredit pada perbankan konvensional menunjukkan rasio kredit bermasalah atau NPL bruto berada pada level 2,20% pada Oktober 2024 dengan NPL neto sebesar 0,77%, mencerminkan pengelolaan risiko yang baik. Selain itu, perbankan konvensional telah melakukan digitalisasi dan inovasi berupa transaksi digital. Volume transaksi digital M-Banking pada triwulan 2 2024 tercatat mencapai 5.363 juta transaksi, tumbuh sebesar 3,49% YoY. Transaksi QRIS juga meningkat signifikan sebesar 226,54 YoY% dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta orang. Kemudian kondisi aktual manajemen perbankan syariah. Pada Desember 2024, total aset perbankan syariah mencapai 980,30 triliun, tumbuh 9,88% YoY. Pembiayaan yang disalurkan tercatat sebesar 643,55 triliun, tumbuh 9,92% YoY. Dana pihak ketiga DPK mencapai 753,60 triliun, tumbuh sekitar 10% YoY. Rasio kecukupan modal atau CAR perbankan syariah tercatat sebesar 25,4%, menunjukkan posisi permodalan yang kuat,
Kualitas pembiayaan menunjukkan rasio non-performance finansial atau NPF bruto berada pada level 2,12% dengan MPF neto sebesar 0,79%, mencerminkan pengelolaan resiko yang sehat. OJK meluncurkan roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah RP3SI tahun 2023 sampai 2027 untuk memperkuat industri perbankan syariah melalui konsolidasi, penguatan data kelola, dan pengembangan produk berbasis syariah. OJK juga menerbitkan pedoman untuk produk pembiayaan syariah seperti mudharabah, salam, istighnah, dan cash wakaf liquid deposit atau CWLD untuk memperkuat keunikan pada bank syariah. Penerapan konsep teori manajemen perbankan konvensional. Teori yang diterapkan yaitu teori intermediasi keuangan, yaitu bank konvensional berfungsi sebagai perantara antara penabung atau surplus dana dan peminjam atau defisit dana, dengan imbalan bunga sebagai sumber pendapatan utama. Kemudian teori manajemen aset dan liabilitas atau ALM. Bank harus menyeimbangkan aset atau kredit investasi dengan liabilitas atau simpanan nasabah untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas. Kemudian teori risiko kredit, yaitu fokus pada analisis kelayakan debitur melalui pendekatan 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition, untuk meminimalisir risiko gagal bayar. Kemudian penerapan praktis. Penghimpunan dana dilakukan melalui produk berbunga seperti tabungan, deposito, giro. Kemudian penyaluran dana dalam bentuk kredit berbunga. Kemudian pengelolaan risiko dilakukan melalui standar seperti NPL atau non-performing loan dan CAR atau capital adequacy ratio dan LDR atau loan to deposit ratio. Penerapan konsep teori manajemen perbankan syariah. Teori yang diterapkan yaitu teori intermediasi syariah atau bank syariah bertindak sebagai perantara keuangan yang menggunakan akad sesuai dengan syariah tanpa berbunga. Kemudian teori muqasyid syariah fokus pada tujuan syariah yaitu menjaga keadilan, kesejahteraan, dan larangan riba. Kemudian teori manajemen risiko syariah. Risiko dikendalikan tanpa instrumen ribawi dan memperhatikan risiko kepatuhan syariah. Kemudian penerapan praktis. Penghimpunan dana dengan akad atau waidah yaitu berupa titipan dan mudharabah atau bagi hasil. Penyaluran dana dengan akad murabahah atau jual beli, ijarah atau sewa, dan musyawarah atau kerjasama usaha. Kemudian manajemen risiko termasuk terhadap kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI dan larangan praktik yang mengandung riba, gahar, dan maisir. Kaitan strategi manajemen perbankan konvensional dan manajemen perbankan syariah dengan materi perkuliahan manajemen perbankan. Materi kuliah itu fungsi bank. Bank konvensional berfungsi sebagai intermediasi berbasis bunga, bank syariah intermediasi berbasis syariah. Sedangkan manajemen dana, bank konvensional mengelola bunga simpanan dengan pinjaman, kemudian bank syariah mengelola dana berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada manajemen kredit atau pembiayaan, pada bank konvensional adalah analisis risiko kredit, sedangkan bank syariah analisis akad dan kelayakan syariah. Kemudian pada aspek manajemen risiko, bank konvensional memiliki resiko pasar, kredit dan likuiditas. Kemudian pada bank syariah ditambah dengan resiko syariah atau kepatuhan akad. Kemudian pada materi regulasi dan kepatuhan, bank konvensional menganut pada regulasi OJK, BI, UU, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian pada bank syariah ditambah dengan DSN MUI dan prinsip muqasyid. Kemudian pada laporan keuangan dan kinerja, pada bank konvensional laporan berbasis akuntansi dan konvensional, sedangkan pada bank syariah ditambah dengan pelaporan berbasis syariah atau ISR. Solusi dan rekomendasi. Yang pertama adalah strategi pada manajemen perbankan konvensional. Solusi strategis yaitu dengan melakukan digitalisasi layanan perbankan, diversifikasi produk dan portofolio produk, kemudian penguatan manajemen risiko, serta efisiensi biaya operasional atau cost efisiensi. Sedangkan rekomendasi adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mampu mengelola pinjaman dan simpanan dengan baik, fokus pada nasabah UMKM untuk memperluas basis pelanggan dan kontribusi terhadap ekonomi real, serta memperkuat
governance dan komprehensi terhadap ketentuan OJK dan BI untuk menjaga kepercayaan publik. Solusi dan rekomendasi untuk manajemen perbankan syariah yaitu pertama solusi strategis yaitu inovasi produk syariah yang kompetitif, kemudian peningkatan literasi syariah dan integrasi teknologi finansial atau fintech syariah serta penguatan good corporate government atau GCG berbasis syariah. Kemudian rekomendasi adalah fokus pada kemitraan usaha atau musyarakah dan mudharabah untuk mendorong sektor real dan ekonomi halal. Kemudian penguatan peran Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk menjaga kepatuhan dan kepercayaan masyarakat serta memanfaatkan sertifikasi halal dan label syariah untuk memperluas pasar muslim di Indonesia dan Asia Tenggara. Kesimpulan, perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar dalam strategi operasional, prinsip dasar, dan tujuan keuangan. Perbankan konvensional berorientasi pada keuntungan maksimal melalui sistem bunga atau interest base, sedangkan perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba serta bunga, gahar atau ketidakjelasan serta maisar atau spekulasi. Strategi perbankan konvensional cenderung fokus pada inovasi produk, efisiensi operasional, dan ekspansi pasar berbasis persaingan. Sementara itu, strategi perbankan syariah menitik beratkan pada keadilan, kemitraan, dan keberkahan transaksi melalui skema bagi hasil dan jual beli serta sewa. Meskipun berbeda secara prinsip dan pendekatan, kedua sistem perbankan ini memiliki tujuan yang sama dalam hal stabilitas keuangan, kepuasan nasabah, dan pertumbuhan bisnis. Perbankan syariah memiliki keunggulan dalam hal etika dan inklusi keuangan bagi masyarakat muslim. Sementara perbankan konvensional unggul dalam fleksibilitas dan penetrasi pada pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, pemilihan strategi yang tepat harus mempertimbangkan konteks pasar, nilai-nilai pelanggan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.